Tahukah kamu, mengapa tidak ada satupun negara di dunia ini yang boleh memiliki panda kecuali China? Entah itu negara miskin maupun negara kaya, mereka tidak dapat membeli panda. Itu terjadi karena semua panda yang ada di dunia ini adalah milik China. Intinya, panda raksasa yang juga disebut sebagai giant panda, secara efektif menjadi milik tunggal China karena kombinasi faktor biologis, hukum, konservasi, dan politik diplomasi. Panda sebagai hewan endemik China, artinya hanya hidup secara alami di wilayah pegunungan barat daya China, terutama provinsi Sichuan, Shaanxi, dan Gansu. Tidak ada populasi liar panda di negara lain, jadi semua panda di dunia berasal dari garis keturunan yang berasal dari China. Sebelum tahun 1984, China sering memberikan panda sebagai hadiah diplomatik seperti kepada Amerika Serikat tahun 1972. Peristiwa ini disebut dengan panda diplomasi. Namun mulai tahun 1984, pada era Deng Xiaoping, China mengubah kebijakannya, panda tidak lagi diberikan, melainkan hanya dipinjamkan, loan, dengan kontrak selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk menyewa seekor giant panda dibutuhkan biaya sewa sekitar 500.000 hingga 1 juta dolar AS per tahun. Biaya ini bisa lebih mahal dikarenakan ada tambahan biaya kandang khusus dan biaya perawatan. Mungkin kalian bertanya, mengapa kok negara lain mau menyewa giant panda? Yup, kamu benar, mereka menyewa panda untuk meningkatkan jumlah pengunjung kebun binatang di negaranya. Selain itu, panda adalah simbol prestis, dan bagi siapapun negara yang menyewa panda, sama artinya ikut menjaga hubungan baik dengan negara China. Lalu gimana dengan semua anak panda yang lahir di luar negeri? Kamu benar, bro. Semua anak panda itu otomatis menjadi milik pemerintah China, dan biasanya mereka akan dikembalikan ke China setelah berusia 2 hingga 4 tahun untuk mengikuti program breeding atau biasa disebut konservasi. Akibatnya, hampir semua panda di dunia, termasuk yang lahir di kebun binatang di luar negeri, secara hukum dimiliki oleh pemerintah China melalui China Wildlife Conservation Association. Jadi singkatnya, China menjadi pemilik tunggal panda bukan karena mereka mencuri ataupun melakukan monopoli secara paksa. Tapi karena habitatnya memang hanya di sana, ditambah kebijakan hukum dan konservasi yang ketat yang mereka miliki sejak 1984. Negara lain hanya bisa menyewa giant panda, karena tidak ada sumber panda lain di dunia. Hal ini membuat panda menjadi salah satu hewan paling unik dalam hal kepemilikan internasional dan hampir seperti aset diplomatik hidup bagi negeri tirai bambu.